Jam dinding pun tertawa, namun ku hanya diam. Itu adalah lagu yang ada lirik jam-jamnya. Ternyata sejarah jam itu panjang banget dan dimulai dari sebuah matahari. Tapi lo tahu gak sih, awal mula jam semua bermula dari matahari. Manusia kuno sadar kalau bayangan benda berubah sepanjang hari. Makin panjang waktu pagi dan sore, makin pendek juga waktu siang. Dari situlah muncul ide bikin jam matahari. Orang Mesir udah pakai ini sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Bentuknya tongkat yang ditancapkan di tanah. Ketika bayangannya geser, mereka tahu waktu juga ikut berjalan. Tapi ada satu masalah besar. Gimana kalau mendung atau malam hari? Dari sinilah muncul inovasi berikutnya. Setelah jam matahari, muncul jam air atau klepsidra dari Yunani dan Mesir kuno. Cara kerjanya simpel tapi jenius. Air menetes pelan dari satu wadah ke wadah lainnya. Jumlah air yang keluar menunjukkan waktu yang berlalu. Di Tiongkok dan Persia, jam air bahkan dihias megah banget, kayak karya seni. Tapi karena butuh air dan wadah yang besar, gak bisa dibawa kemana-mana. Jadi manusia mulai berpikir lebih praktis lagi, dan muncullah jam pasir. Satu alat sederhana yang sampai sekarang masih kita lihat di game, emoji, atau bahkan dekorasi meja. Memasuki abad pertengahan, tepatnya abad ke-14, muncul jam yang benar-benar bikin sejarah berubah, yakni jam mekanik pertama. Awalnya dipasang di menara gereja di Eropa, bukan buat gaya-gayaan, tapi supaya orang tahu kapan waktu ibadah. Jam ini digerakkan oleh roda gigi dan pemberat logam, tanpa listrik dan tanpa baterai. Suaranya dari sinilah muncul istilah clock tower atau menara jam. Lucunya, dulu jam gak punya jarum menit, cuma jam doang. Jadi kalau kamu bilang jam 10 lewat 15, orang zaman itu gak bakal tahu. Waktu terus berjalan, dan manusia makin sibuk. Pas masuk ke abad 18 dan 19, teknologi berkembang pesat. Muncul jam saku, dan akhirnya jam tangan. Awalnya jam tangan itu buat wanita, cowok lebih suka jam saku. Tapi saat Perang Dunia I, tentara butuh alat praktis buat lihat waktu tanpa ribet buka saku. Dari situlah jam tangan jadi populer di kalangan pria juga. Dan setelah perang, jam tangan jadi simbol status. Makin mahal, makin keren. Tahun 1969, Seiko memperkenalkan jam quartz pertama di dunia, yang super akurat. Terus 1970-an muncul jam digital. Angka jamnya muncul di layar. Lalu sekarang, kita punya smartwatch yang bukan cuma ngitung waktu, tapi juga langkah kaki, detak jantung, bahkan bisa baca chat dari gebetan. Uhuy!